Silakan. Izin Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bi'islami dina wa Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Puji syukur kepada Allah yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semuanya. Dengan izin Allah kita semuanya bisa bersilaturahim, bisa bertemu di aula yang sangat sederhana ini, insya Allah dengan niat ibadah kepada Allah SWT. Yang selanjutnya salawat dan salam mari kita mohon kepada Allah agar selalu tercurahkan kepada baginda Rasul Nabi Muhammad SAW dengan risalah Rasulullah dan sunnahnya telah membawa keberadaban kita dari kegelapan menuju ke terang benderang. Yang kami hormati Ustadz Ojan, guru kita, orang tua kita, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Semelu, beserta para pimpinan, ada Sekretaris Pak Usman, ada Ustadz Maulana, para Wakil Ketua, dan juga ada para Wakil Ketua yang lainnya, ya, ada para pemuda Muhammadiyah, ada Nasyidul Asia, para guru, ya, mulai dari TK sampai dengan madrasah aliyah, dan juga ada sahabat-sahabat, ada Ustadz Fajri, ya. Alhamdulillah, ya. Pada sore hari ini kita dipertemukan, ya, semuanya karena izin Allah. Ya, beberapa waktu yang lalu, ya, kami kebetulan mendampingi Ibu PJ Gubernur, ya, dan juga tim penggerak PKK, ya, untuk melihat kembali perkembangan program-program kegiatan yang dilakukan di Semelu. Jadi lalu kami berkunjung ke Desa Sigulai, ya. Desa Sigulai. Alhamdulillah kemarin seharian kami di sana. Tadi malam pulang, ya. Ingin silaturahim sebenarnya dengan teman-teman mengopi, ya. Tapi pesawat wingnya itu hanya tinggal 3 seat, ya. Kami berempat akhirnya ditunda penerbangan untuk besok. Kalau besok itu ada, tapi harus ke Medan dulu baru ke Banda Aceh. Tapi syukurnya punya waktu bersilaturahim, ya. Ditundanya kepulangan jadi bisa bersilaturahim. Jadi bersama Ustadz Maulana kemarin kami diskusi, lalu minta ketemu sebenarnya untuk duduk-duduk saja. Tapi Ustadz Maulana buat kegiatan mewah sekali ini, ya. Dan temanya juga sangat berat, Bapak Ibu sekalian, ya, tentang ideologi Muhammadiyah. Ya. Secara singkat, ya, nanti kita akan coba lihat, ya, apa sih yang maksud dengan ideologi Muhammadiyah. Ya. Secara ideologi, secara bahasa, secara istilah, secara etimologi, ya, terdiri 2 suku kata, ide, logos, logi. Kalau ide, kumpulan ide-ide, kumpulan pokok-pokok gagasan, ya. Lalu logos, ilmu. Jadi kalau disingkat sederhananya adalah bagaimana kita memiliki satu sistematika berpikir secara ilmu bisa dibuktikan cara pandang Muhammadiyah, cara Muhammadiyah mencapai cita-citanya, cara Muhammadiyah menginginkan suatu keadaan umat di masa depan, yaitu masa depan masyarakat yang menghadirkan Islam yang sebenar-benarnya. Inilah yang menjadi cita-cita, pandangan hidup, keyakinan Muhammadiyah. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara kita mencapai itu semuanya? Tentu harus ada fondasi, harus ada modal, ya. Kalau cita-cita kita misalnya mau jadi orang kaya, tentu kita harus punya modal. Benar nggak Bapak Ibu? Benar, ya? Nah, jadi apa sih modal dasar? Apa sih kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh warga Muhammadiyah? Ya. Baik itu dari pimpinan maupun masyarakat yang bergabung dengan Muhammadiyah. Apa sih modal kita? Nah, jadi makanya kalau kita lihat sejarah, apa yang dilakukan Kedahlan pertama, yaitu adalah membangun pusat-pusat pendidikan. Ya.
membangun pusat pendidikan, membangun balai, membangun masjid, membangun musala, membangun sekolah. Tujuannya untuk apa, Bapak Ibu sekalian? Nah, kalau saya tanya nih sama guru-guru semuanya, apa sih yang diinginkan Kyai Dahlan 109 tahun yang lalu, ya, mendirikan sekolah, ya, ada balai pengajian, ada pondok pengajian, ada masjid dan mushola. Apa sih yang diinginkan Kyai Dahlan? Kira-kira? Atau bahasanya ibu-ibu yang di TK, mendidik anak-anak, ibu-ibu yang di SD, bapak-bapak yang ada di SD, guru SD, mendidik anak-anak. Kira-kira apa sih yang ingin ibu-ibu tingkatkan, mampukan dari anak-anak itu? Ada nggak yang tahu? Cerdaskan kehidupan bangsa, ya. Nah, itu salah satunya. Nah, kalau ibu-ibu yang ada di sini, yang di SD Muhammadiyah Plus ini, coba boleh tunjuk tangan. Tunjuk tangan yang jadi guru SD Muhammadiyah, TK. TK, mana yang TK? Ada? Nggak ada? Nah, saya nggak mau jauh-jauh ngomongnya ya. Yang di sini-sini aja. Yang jadi guru SMP. MTS. Ya, yang MTS. Bu, waktu kita didik anak-anak kita, apa sih yang ingin kita mampukan sama putra-putri kita, Bu? Yang jadi SMA atau MA? MA. Mana guru-gurunya? Nah, apa Bu yang ingin kita mampukan dari anak-anak kita? Ya, bertumbuhnya pengetahuan dan berakhlakul karimah. Oke. Nah, ustaz-ustaz nih yang di pondok pesantren, apa sih yang ingin dimampukan sama santri-santri kita? Banyak. Ya. Nggak usah banyak, satu aja. Apa Ustaz? Di antaranya yang menjadi program unggulan kita. Iya. Hafal Al-Quran dan hafal dan mampu bahasa Arab. Iya. Baik. Ya. Ada yang kenal falsafah pendidikan Kyai Dahlan? Ada yang kenal Bapak Ibu? Falsafah pendidikan Kyai Dahlan. Bapak Ibu menjadi guru, Bapak Ibu menjadi ustadz, Bapak Ibu menjadi ustazah, Bapak Ibu menjadi guru, ya. Apa sih falsafah Kyai Dahlan? Tahu Kyai Dahlan? Siapa? Kiainya Muhammadiyah. Ya. Oh, pendiri, ya. Pendiri Muhammadiyah, ya. Kapan didirikan? 18 November, terus 1912, ya. Kalau nggak lupa, waduh. Ya, masih ada kata kalau nggak lupa segitu sih Pak ya. Baik, itu secara masehinya ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya. Sebenarnya Kyai Dahlan itu nggak banyak-banyak konsepnya. Ya. Nggak seperti Ki Hajar Dewantara. Kalau Ki Hajar Dewantara, kalimat saktinya apa saja Bapak Ibu? Bahasa Sanskertanya itu apa? Yang paling terkenal? Tutwuri handaya. Iya. Ingaso sum Ingmadia Tutwuri. Nah, kalau Kyai Dahlan apa? Ya. Jadi Kyai Dahlan, ya, sederhana saja, ya. Ada 5 pondasi dasar, ada 5 modal yang harus dimiliki oleh setiap Muslim yang ada di Indonesia. Nah, kenapa yang ada di Indonesia? Kyai Dahlan, salah sejarahnya, ya, usia 17 tahun, 16 tahun, beliau sekolah di Makkah, ya. Setelah 21 tahun dia kembali ke Indonesia.
Usia 21 tahun Bapak Ibu sekalian dia kembali ke Jogja, hanya satu keinginannya, pandangan hidup masa depannya, yaitu ingin memperbaiki umat muslim di Kauman. Ingin meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran, kebahagiaan di desa Kauman. Sederhana sekali cita-cita anak muda 21 tahun. Dia belajar agama Islam, dia belajar ilmu pengetahuan ke Makkah, 21 tahun dia kembali. Apa yang dia ingin mengubah desa tempat kelahirannya? Dia ingin memajukan masyarakat di mana tempat kelahirannya. Karena konsistensi keidahlan, karena memiliki pandangan kehidupan keidahlan yang panjang, ternyata bukan hanya Kauman yang berlimpah kebahagiaan, termasuk kita di Semelu mendapat keberkahan dari cita-cita pandangan hidup keidahlan dengan gerakan Muhammadiyah. Sederhana Bapak Ibu sekalian ya. Anak muda 21 tahun kembali ke desa Kauman, ingin memperbaiki masyarakat Kauman, peduli kepada fakir miskin, ya, menjemput anak yatim, ya, memberi makan kepada fakir miskin, ya, memberikan nilai kebahagiaan untuk Kauman. Ternyata cita-cita ini bukan hanya Kauman yang kelimpahan berkahnya, tapi kita hampir seluruh dunia. Sekarang ini ada Muhammadiyah, ada aktivis Muhammadiyah, ada jaringan organisasi Muhammadiyah. Ya, nah nanti kita akan lihat salah satu pandangan ideologi Muhammadiyah yang dimaksud dalam Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah, ada 7 pokok pikiran, ya, yang itu yang disebut dengan hakikat bermuhammadiyah. Salah satunya adalah Muhammadiyah berjuang menggunakan organisasi menjadi salah satu alat perjuangan mencapai cita-cita pandangan hidup Muhammadiyah. Nah, jadi kalau Muhammadiyah itu menjadikan salah satu langkah 5-nya yaitu adalah berorganisasi. Organisasi ini adalah sebagai alat untuk mencapai tujuan. Ya. Nah, mungkin berbeda dengan harakah yang lain, ya, atau kelompok organisasi lain, ya. Bahkan tidak menjadikan organisasi karena dianggap organisasi itu adalah bid'ah baru katanya, ya. Nah, tapi Muhammadiyah nggak punya pandangan cara lain. Selain kita bertauhid, selain kita berpedoman kepada Al-Quran dan Sunnah, menegakkan hukum Allah, hidup bermasyarakat, tapi juga menggunakan organisasi untuk mencapai kehidupan masa depan supaya bahagia. Dengan organisasi ini membawa kita ke pintu surganya Allah. Itu harapannya. Jamaah ini, ya, gerakan jamaah ini tujuannya adalah mengantarkan kita ke pintu surganya Allah. Ya, nah, itu langkah 5-nya. Nah, Bapak Ibu, karena ini berkaitan dengan pendidikan, mungkin saya akan bawa ke dalam ruang lingkup pendidikan saja. Ya. Nah, ada 5 pondasi. Ada berapa Bapak Ibu? 5 pondasi. 5 kompetensi dasar, ya. Yang setiap tingkatan sekolah itu semua ini menjadi cita-cita. Itulah yang disebut dengan falsafah dasar ideologi pendidikan Muhammadiyah. Baik itu di TK, baik itu di SD, di MIN, di SMA, di SMP atau di MSen, di SMA atau di MA, maupun di pondok pesantren maupun di perguruan tinggi. Nah, itu menjadi pondasi dasar. 5 tadi. Di SD 3. Di SMP dan SMA dan perguruan tinggi ditambah 5. Ditambah 2 jadi 5. Apa yang pertama? Yang pertama itu keidahlan ingin memampukan setiap individu muslim adalah mampu baca. Apa yang tahap pertama? Mampu baca. Yang kedua, mampu bekerja sama. Yang kedua apa Bapak Ibu? Mampu bekerja sama. Yang ketiga, mampu berkomunikasi. Apa yang ketiga? Mampu berkomunikasi. Nah, di SD, di MIN, di SMP ini saja dipertajam, ini menjadi modal hidup Bapak Ibu sekalian. Mampu baca, mampu bekerja sama, dan mampu berkomunikasi. Nah, tambah lagi mampu mengambil keputusan. Apa yang keempat? Mampu mengambil keputusan. Nah, yang kelima,
menggembirakan, ya, menggembirakan kehidupan dunia dan akhirat. Ya, menjadi teladan, menjadi umat terbaik. Ya. Kita kembali, yang pertama apa Bapak Ibu? Mampu baca. Yang kedua? Yang ketiga? Nah ini Bapak Ibu sekalian, nanti tolong dirumuskan di kurikulum kita, bagaimana kurikulum kita itu mampukan anak-anak kita baca. Yang pertama, mampu baca Quran. Baca, tanda baca. Tanda angka. Semua harus dibaca. Untuk apa tujuannya? Untuk mendekatkan diri anak-anak kita kepada Allah. Nah ini keidahlan terilhami dengan surah Al-Quran yang pertama. Apa itu Bapak Ibu? Iqra. Bismi rabbikal ladzi. Nah inilah filosofi, inilah fondasi, inilah teologi yang ditarik, yang diambil saripatinya. Ya, bagaimana baca itu adalah perintah pertama. Anak-anak itu dimampukan baca. Di SMA, di aliyah, ya, anak-anak itu dimampukan baca aktif dan kreatif. Baca aktif dan kreatif. Baca aktif. Pagi baca, siang baca, malam baca, aktif. Kreatif. Kreatif inilah yang disebut dengan menimbulkan gagasan baru Bapak Ibu sekalian. Bacaan-bacaan kader-kader Muhammadiyah, bacaan-bacaan guru-guru di Muhammadiyah, bacaan-bacaan ustaz yang ada di Muhammadiyah harus membawa gagasan baru yang dikenal dengan pembaharuan. Jelas sekali ya? Maka Muhammadiyah itu dikenal dengan gerakan pembaharuan. Gerakan pembaharuan ini berdimensi dua. Ya. Yang pertama berdimensi purifikasi, permunian. Yang kedua adalah berdimensi dinamis yang dikenal dengan pembaharuan. Apa gagasan-gagasan baru kita? Apa ide-ide penelitian kita yang membantu masyarakat kita, memudahkan masyarakat kita untuk hidup lebih mudah, untuk hidup lebih bahagia? Jadi makanya anak-anak kita itu kita ajarkan dia mampu baca, termasuk meneliti bagaimana komunikasi semut, bagaimana pohon-pohonan itu bertumbuh, bagaimana kita menghitung tunas. Nah itu dikaji oleh anak-anak kita. Jadi itu kita integrasikan dalam konsep kurikulum. Bagaimana sehingga kurikulum kita itu membantu anak-anak kita mampu baca. Mampu baca aktif dan kreatif. Ya. Lalu baru kita punya gagasan pembaharuan. Yang kedua, ya, itu adalah mampu bekerja sama. Nah, maka Muhammadiyah itu prinsipnya itu prinsip jama'i. Prinsipnya itu adalah gerakan berjamaah. Inti gerakan berjamaah itu adalah bekerja sama. Maka struktur organisasi Muhammadiyah itu mulai dari anak-anak sudah dilatih, ada namanya IPM, ya, tingkat pelajar ini. Di sekolah-sekolah kita ada IPM Bapak Ibu? Ada? Ada. Ya. Lalu ada Hizbul-Watan, ada Tepak Suci, ya. Lalu di tingkat mahasiswanya ada yang dikenal dengan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah IMM. Di level pemudanya ada Pemuda Muhammadiyah. Di level keputriannya dewasa disebut Nasyatul Asia. Lalu ada Muhammadiyah dan Asia. Semuanya itu akan bergerak kalau memiliki kecakapan bekerja sama. Nah, kerjasama itu sudah kita latih sejak TK. Makanya ada kerja kelompok. Benar nggak Bapak Ibu? Guru PAUD ada di sini? Nggak hadir? Iya, ada, ya. Sejak PAUD itu sudah diajarkan bagaimana dia membangun gerakan jamaah. Supaya mencapai satu tujuan secara bersama-sama. Nah, hari ini Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, penelitian di kampus-kampus menunjukkan sulit sekali orang bekerja sama. Ya. Sulit sekali bekerja sama. Dia maunya menang sendiri. Karena kenapa? Karena mungkin pendidikan kita juga mendukung untuk kemenangan individu. Contoh sederhana saja misalnya. Kalau ada ranking 1 si A, si B ranking 2, si C ranking 3.
pada saat ujian, ya, setiap tahunnya si A ranking 1, si B ranking 2, si C ranking 3. Pada ujian berikutnya, si A ternyata sakit. Apa yang dirasakan oleh si B dan si C? Bapak Ibu? Hah? Senang. Kenapa senang? Karena saingnya sudah sah. Nah, begitulah karakter kita. Ya kan? Sahabatnya sakit, dia senang. Kenapa? Dia berpeluang menjadi juara. Nah, begitulah kita. Yang penting kita juara, orang lain biar sakit. Nah, inilah karakter kita. Saya sederhana. Ya kan? Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, kita harus membangun. Nah, bagaimana sekolah Muhammadiyah, ya, salah satunya misalnya di akhir semester itu, semuanya itu dimenangkan, dibahagiakan. Gimana caranya? Ya. Nah, ini benar kami terapkan di SD 2 Muhammadiyah Banda Aceh, Ustaz. Kebetulan istri saya itu kepala sekolah di sana. Saya sampaikan kepada semua guru-guru, tidak ada ranking 2, yang ada adalah ranking 1 semuanya. Nah, lalu gurunya bilang, gimana caranya Ustaz? Bingung kami nilainya. Ya. Nah, lalu kita ubahlah, kita adapsilah kurikulum-kurikulum yang ada. Salah satunya adalah kita ajarkan pada guru-guru kita bagaimana memiliki multiple intelligence. Bagaimana guru-guru kita mampu membaca kecerdasan majemuk yang ada pada manusia. Ada siswa mampunya main bola. Kita hargai kecerdasan kinestetik. Buat dia juara sepak bola, juara 1. Ada siswa yang pandai nyanyi. Kita buat dia juara menyanyi. Ada siswa kita sangat dermawan, kita buat dia juara derma. Jadi kita lihat, pasti ada kemampuannya dari sekian banyak itu, Bapak Ibu sekalian. Jadi semuanya itu dapat hadiah. Ya. Sampai ibunya itu datang ke SD, benar Bu, anak saya juara. Sampai nggak yakin dia, sampai nggak yakin, benar nggak Bu, anak saya juara? Benar, ini sertifikatnya. Dapat sertifikat itu dibuat bingkai, dipasang, ditaruh di dinding. Ternyata itu menginspirasi dia menjadi orang yang baik. Padahal hiperaktifnya luar biasa. Ya, hiperaktifnya luar biasa. Tapi dengan inspirasi itu sampai ibunya datang nangis-nangis ke sekolah, kasih bawa hadiah. Nggak usah bawa hadiah Bu. Ya, di sekolah ini nggak terima hadiah. Karena kalau kita terima itu banyak lagi nanti bahaya. Ya, makanya kami bilang sama guru, nggak ada yang boleh terima hadiah. Jangan dibiasakan terima hadiah, karena kita sudah mengajarkan anak-anak mereka, itu sudah menjadi kewajiban kita. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya. Yang pertama tadi apa? Mampu baca. Yang kedua, kerjasama. Ya. Makanya di kurikulum Merdeka, coba kalau kita lihat, itu semuanya mengajak anak-anak kita itu bekerja sama untuk melakukan proyek-proyek. Kalau bahasa Nadiem itu kan proyek. Padahal ide Kiai Dahlan itu sudah 110 tahun yang lalu. Luar biasa Bapak Ibu sekalian. Ide Kiai Dahlan ini 100 tahun yang lalu. Maka benar dibilang adalah beliau itu bukan saja tokoh Muhammadiyah, tapi juga tokoh fondasi pendidikan di Indonesia ini. Ya. Nah, yang ketiga itu adalah apa tadi Bapak Ibu? Yang ketiga, komunikasi. Ya. Nah, ini Bapak Ibu, ya. Kalau yang kedua tadi kerjasama tadi itu, Kiai Dahlan terinspirasi dari surat Ali Imran 104. Ya, apa ayatnya Bapak Ibu? Wa takum minkum ummatu yad'u, ya, ta'muruna bil wa yanhauna wa ulaika, ya. Jadi kerjasama di sana Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi filosofinya itu enggak sekedar kerjasama, tapi ada filosofis, nilai yang diambil dari Quran. Ya. Hendaklah ada di sekolong umat, hendaklah ada di antara kamu yang apa Bapak Ibu? Yang menyeru kepada kebajikan. Yang mencegah kemungkaran. Ya.
Nah, jadi untuk menegakkan yang ma'ruf, ya, mencegah yang mungkar, itu harus bekerja sama. Dakwah itu harus dilakukan bersama-sama. Ya, tidak hanya satu kelompok, bila perlu berkelompok-kelompok, berjejaringan sesama Islam. Tidak hanya Muhammadiyah, tapi juga Muhammadiyah bersama NU, bersama kelompok lain, bersama kelompok-kelompok jamaah yang lain, untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Maka komunikasi itu Bapak Ibu sekalian dalam Muhammadiyah adalah komunikasi yang baik. Ya. Qaulan saji. Ya. Jadi maka dakwah-dakwah dari tokoh-tokoh Muhammadiyah itu selalu membawa pencerahan. Komunikasinya itu adalah komunikasi yang mencerahkan. Nah. Makanya kalau dulu Bapak Ibu sekalian kalau kita baca ya, memang ada dua gerakan yang berbeda ya. Kalau alumni Tanah Tawalid dengan Jogja itu warna Muhammadiyahnya agak beda Ustaz ya. Ya. Satu garis keras, satu garis lembut ya. Nah, tapi berdasarkan kompromi-kompromi yang dirumuskan dalam rumusan 7 pokok pikiran Muhammadiyah, kita bersepakat menyampaikan dakwah dengan cara-cara yang baik. Maka ketika ingin membersihkan TBC, ya, Muhammadiyah itu melalui pendidikan, melalui lembaga-lembaga pendidikan, dicerahkan bagaimana setiap pribadi muslim itu menemui tauhid yang benar. Ya, sehingga dengan pencerahan itu dia yang memutuskan apa yang baik dalam beribadah kepada Allah. Ya. Nah, yang ketiga ini filosofinya di mana Bapak Ibu sekalian diambil? Ali Imran 110. 104 tadi untuk kerjasama. Ya, nah. Oke, ini nampaknya udah panas ya. Udah sore ya. Ya. Nah, ini 3 hal ini saja titipan kami ya. Insya Allah bagaimana kita mampukan anak-anak kita mampu baca, tidak hanya membaca perhitung tulis, baca ABCD, tapi juga dia diperbanyak baca-baca yang lain. Supaya apa? Termasuk kita Bapak Ibu sekalian, kita sebagai guru juga harus wajib membaca. Minimal membaca Quran ba'da subuh ya, lalu membaca Maghrib hingga Isya ya, atau membaca-baca perkembangan, membaca teknologi, membaca perkembangan pengetahuan. Nah, itu juga untuk mengantarkan kepada gagasan baru bahwa masa depan akan terus berubah. Maka Muhammadiyah terus bagaimana beradaptasi dengan perubahan yang ada. Dan selalu memberikan jalan solusi kepada umat dimanapun Muhammadiyah itu ada. Sehingga dimanapun Muhammadiyah ada, inilah cita-cita takwim Muhammadiyah yang keempat. Bagaimana menjadi umat yang baik. Ya. Nah tadi yang keempat tadi lupa saya bilang, yaitu mampu mengambil keputusan. Nah Muhammadiyah selalu mengajarkan kepada kita, mengajarkan kepada guru, kepada semua perserikatan aktivis Muhammadiyah, ya, mampu membuat keputusan yang baik. Makanya keputusan itu diambil melalui musyawarah. Ya, saya teringat sekali Prof. Aliasa itu ketika memberikan pengajian di cabang Biren, ya, kami mengumpulkan ada 39 ranting, ada sekitar 7 cabang. Kita kumpulkan pimpinan-pimpinan itu. Prof. Aliasa bilang, saya bermuhammadiyah hampir 10 tahun, ternyata saya mendapatkan ilmu yang luar biasa. Ilmu apa? Ilmu cara membuat keputusan. Luar biasa. Beliau itu kalau datang surat, ya, datang surat di jam rapatnya itu beliau putuskan, hari Muhammadiyah, hari rapat Muhammadiyah itu hari Jumat. Nah hari Jumat itu mengajarkan beliau cara membuat keputusan ternyata. Dan beliau belajar 10 tahun. Jadi wajar Bapak Ibu sekalian seorang hakim itu belajar bertahun-tahun untuk cara membuat keputusan. Makanya setiap kita itu sejak IPM, IMM, ataupun di Pemuda Muhammadiyah atau di Nasatul Asia, di sekolah, keputusan-keputusan itu diambil melalui musyawarah. Diajarkan kita bagaimana cara membuat keputusan. Keputusan itu apakah berdampak kepada kehidupan yang lebih baik atau berdampak kepada kehidupan yang lebih buruk. Makanya semakin banyak yang terlibat dalam mengambil keputusan, itu dianggap keputusan yang akan lebih baik. Salah satu contoh, Prof. Aliasa, ya, saya waktu itu
menjadi sekretari eksekutif. Sekretari eksekutif itu nyiapin surat, mau nyiapin ruang rapat. Sebelum beliau memimpin rapat itu kami beli kue, ya. Jadi saya mendengar beliau. Jadi yang hadir rapat itu 3 orang, Ustaz. Hadir orang 3 orang, lalu suratnya, lalu setelah dibahas diminta pendapat. Ini kita ada surat nih dari Semelu. Siapa yang hadir kira-kira? Lalu yang bilang, Ustaz aja yang hadir. Ini oke, baik. Yang di rapat itu sudah kasih pendapat, lalu beliau telepon satu-satu anggota 13 yang nggak hadir. Telepon. Assalamualaikum Ustaz Usman, boleh saya telepon sebentar? Kami lagi rapat. Kami dapat surat ini dari pusat, yang ini, dari Semelu ini. Kira-kira kayak mana pendapat Ustaz Usman? Ustaz sampaikan di loudspeaker sama beliau. Dicatat oleh beliau. Setelah dicatat, baik, terima kasih Ustaz Usman. Pendapatnya sudah kami catat, ya. Lalu ditelepon lagi Ustaz Maulana, lalu ditelepon lagi Ustaz Abrar, ditelepon sampai semua orang itu ditelepon Ustaz, memberitakan apa yang mau diputuskan. Setelah ditelepon semuanya, baru beliau mengambil keputusan. Dan itu bukan sekali 2 kali saya lihat, sampai orang-orang yang nggak pernah hadir rapat itu malu nggak hadir rapat. Kenapa ada guyonan? Kenapa hadir? Berikutnya itu hadir semuanya. Jadi ada guyonan. Kalau nggak hadir nanti ditelepon Pak Aliasa. saking itu menjadi cerita guyonan di kala itu, Bapak Ibu. Maka sampai hari ini terobosan beliau menjadikan hari Jumat itu adalah hari Muhammadiyah. Hari Muhammadiyah membuat keputusan. Pelayanan setiap hari, tapi di hari Jumat itu diambil untuk menjadikan hari cara mengambil keputusan. Luar biasa. Jadi kita belajar banyak dari beliau, ya, Prof. Aliasa ini, ya, dan ternyata itu yang beliau ceritakan kepada setiap beliau kunjung ketika memberikan pembinaan kepada cabang dan ranting, ya, supaya keputusan yang kita ambil itu membawa kehidupan yang lebih banyak, memanfaat yang lebih banyak kepada warga Perserikatan Muhammadiyah. Dan yang kelima, yaitu adalah bagaimana kita menjadi contoh terbaik, ya, umat yang baik, ya, dimanapun Muhammadiyah ada itu, supaya kampung itu merasakan keberkahan karena ada orang Muhammadiyah. Semelu ini merasakan keberkahan adanya Muhammadiyah. Minimal ada sekian anak-anak di Semelu bisa sekolah di sini. Ada sekian pemuda-pemuda Semelu bisa bekerja di sini. Ada sebahagian tokoh-tokoh di Semelu bisa mengabdikan diri di lembaga-lembaga pendidikan Muhammadiyah. Nah, ini contoh salah satunya. Inilah yang disebut dengan bagaimana keberadaan Muhammadiyah selalu memberikan manfaat kepada setiap orang banyak. Ya, mudah-mudahan ini Ustaz yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf karena waktu, ya. Jadi jika ada ingin dialog, nanti ini ada Ustaz Fauzan, ada Ustaz Maulana juga, ada Usman juga, bisa saling mengisi, ya. Jadi sebelum saya tutup, saya ingin pastikan 5 pondasi dasar. Yang pertama apa? Mampu baca. Ya, tugas kita ke depan mampukan anak-anak kita baca melalui kurikulum yang ada, melalui tematik yang ada, melalui sistem pembelajaran mata pelajaran yang ada. Bagaimana anak-anak kita kenal Quran dan mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mampukan anak-anak kita bekerja sama. Jangan saling sikut, jangan saling merendahkan, tapi bangunlah kerjasama saling membahagiakan. Yang ketiga, mampu berkomunikasi, ya. Ajarkan pada anak-anak kita berkata jujur, ya. Ajarkan pada anak-anak kita berkata benar. Ajarkan anak-anak kita berilah contoh teladan, menyampaikan bahasa-bahasa yang baik, bahasa-bahasa yang benar. Ya, jangan sering menyebar berita-berita yang tidak benar. Jangan suka memfitnah, jangan suka seuzon, ya. Ya, ini sering sekali kadang-kadang, apalagi kita di lembaga Muhammadiyah ini, ya, lembaga ya orang bilang kaya, tapi kaya hati sebenarnya. Cara materi, ya, kita nggak ada apa-apanya, tapi karena kaya hati tadi, maka disebutlah lembaga yang paling kaya di dunia. Nah, kenapa? Karena para aktivisnya itu sangat kaya hati, ya. Nah, saya sering bilang sama guru-guru di SD, ya, Bu, gaji Ibu berapa dibayar? 900, Pak. Ada yang bilang
1 juta Pak. Sebenarnya gaji ibu itu adalah 5 juta. Tapi tapi ibu hebatnya menyumbang setiap bulan untuk Muhammadiyah 4 juta. Ibu hanya terima 1, luar biasa. Ya. Nah, luar biasa ini Ustaz kan. Nah, ini ustaz-ustazah ini, ustaz-ustaz ini saya lihat ini gajinya ini rata-rata kalau saya bilang ini 20 juta sebulan. Ya. Cuma kehebatan ustaz-ustaz di sini adalah mampu memberikan sedekahnya kepada Muhammadiyah setiap bulannya sampai 18 juta. Ya. Nah, luar biasa. Inilah kekayaan hati kita Muhammadiyah. Ya, demikian pengantar dari kami. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Kandidatur Rizwan atas materinya. Mungkin ini kita buka sesi pertanyaan Ustaz. Kalau memang ada yang perlu ditanyakan, ini untuk karena waktu juga sudah mulai maghrib, dan kalau kami tidak salah informasi nanti malam kita juga beramai-ramai ke Masjid Taqwa Muhammadiyah. Itu juga merupakan undangan pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Sumelu. Kemudian untuk ini kita buka 2 pertanyaan saja. Mungkin langsung saja pada 2 pertanyaan, mungkin angkat tangan saja. Silakan Bapak dan Ibu yang mau bertanya. Silakan Pak. Ini langsung saja Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kakanda Tauhid Rizwan sudah berhadir di Kabupaten Sumelu. Sudah lama tidak berjumpa dengan beliau. Waktu di Banda Aceh memang selalu aktif dengan Kakanda Tauhid Rizwan. Tapi karena sudah bergabung lagi dengan Muhammadiyah, jadi sehingga bisa jumpa lagi sebenarnya Kakanda Tauhid Rizwan. Selama ini kita di kampung Pak, jauh di Alapan, jauh sekali Pak. Jadi saya tidak ikuti dari awal sampai sekarang. Cuman yang saya kutip dari judul tema atau ya seperti itulah penguatan ideologi Muhammadiyah. Jadi saya lebih kepada ideologi. Nah, ideologi yang saya perlu pertanyakan, dasar-dasar ideologi Muhammadiyah itu seperti apa Anda? Karena memang kita bermuhammadiyah ini kalau memang ideologi kita tidak kuat, tidak ada fondasi dan tidak dasar, maka juga akan melayang sebenarnya. Seperti saya sebenarnya, karena memang mungkin ideologi secara tidak langsung, karena memang di IEM dulu, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah di Banda Aceh, tapi sehingga ideologi itu tertanam. Nah, secara tidak langsung begitu juga mungkin bagaimana kita bermuhammadiyah ini secara benar dan sejujur-jujurnya. Nah, dengan ini saya pertanyakan bagaimana dasar ideologi kita bisa bermuhammadiyah yang baik dan benar. Terima kasih Anda, selamat datang di sini. Baik, mungkin langsung saja dijawab dulu. Satu lagi dari ibu. Satu lagi Dari ibu. Ada lagi satu mungkin dari ibu-ibu. Satu lagi kalau masih ada, ibu-ibu boleh. Masih ada? Oke, baik, mungkin belum ada dulu. Langsung saja. Ya, baik, pertanyaan Adinda Jumarto ya. Nah, ini Adinda Jumarto ini mantan ketua bidang kader DPD IMM Aceh ya. Senang sekali bisa silaturahim kembali. Udah lama nggak ketemu Adinda Jumarto ya. Saya sangat bangga karena mau bergabung kembali ke Muhammadiyah. Ya. Ya. Ada tadi di awal ada sedikit kita antarkan ya, apa itu ideologi, apa itu Muhammadiyah ya. Kalau ideologi dari bahasa ya, ideo dan logos ya. Ideo itu adalah gagasan ya, kumpulan-kumpulan gagasan ya, keyakinan cita-cita ya.
lalu logos itu ilmu. Jadi suatu pandangan cita-cita kalau digabungkan kira-kira begitu ya, yang bisa disistematikkan, bisa dipertanggungjawabkan secara rasional. Karena peradaban pengetahuan itu kita akan dimasuk di dalam abad pertengahan yang kita bisa membuktikan secara sistematis dan rasional. Nah, lalu Muhammadiyah sebagai gerakan modern mengambil narasi besar sebagai organisasi modern, ya, sehingga ideologinya, gagasannya, pandangan hidupnya itu bisa disusun secara sistematis dan dijelaskan kepada orang-orang yang punya pengetahuan. Nah, karena dia mengambil narasi organisasi modern. Nah, sehingga ideologinya itu tidak mispi, ya, tidak sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh pengetahuan. Nah, jadi kalau misalnya orang bilang kami ingin ke surga, jadi gimana cara menjelaskan ke orang-orang ke surga? Itu kan susah. Nah, jadi ideologi Muhammadiyah ini dirumuskan oleh pendiri-pendiri Muhammadiyah, bagaimana menjelaskan kepada perserikatan, kepada umat, bahkan di luar orang Muhammadiyah, bagaimana Muhammadiyah memiliki cita-cita pandangan hidup, ya. Maka di dalam mukadimah anggaran dasar Muhammadiyah itu dijelaskan bagaimana kita bisa diantarkan ke depan pintu surga, ya. Caranya seperti apa? Nah, itu tadi Bapak Ibu sekalian, ya. Ada 7 pokok pikiran yang termaktub di dalam mukadimah anggaran dasar Muhammadiyah. Jadi ideologi Muhammadiyah itu yang pertama, Jumarto, itu ada dalam mukadimah anggaran dasar Muhammadiyah dan 7 pokok pikiran Muhammadiyah, ya. Yang pertama beragama Islam, ya, dan memurnikan tauhid, ya. Yang kedua tunduk kepada hukum Islam yang bersumber pada Al-Quran dan hadis, ya. Yang ketiga hidup warga Muhammadiyah itu adalah bermasyarakat, mentaati hukum yang berlaku di negara Indonesia secara positif, yang tidak bertentangan dengan sumber hukum Islam yaitu Al-Quran dan Sunnah, ya. Nah, lalu yang kelima menjadikan organisasi sebagai alat perjuangan untuk berjama'i, ya. Nanti dijelaskan lagi. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk ideologi ini memang panjang, ya. Dijelaskan lagi yang disebut dengan PHIWM. Apa itu PHIWM? Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah. Nah, nanti di PHIWM itu dijelaskan lagi, ya. Lalu nanti Bapak Ibu kami nanti bisa kirimkan kalau bukunya dalam bentuk PDF, ya. Nanti bisa di-sharekan. Lalu bagaimana pandangan hidup warga Islami Muhammadiyah secara individu? Ya, bagaimana pandangan hidup warga Muhammadiyah secara berkeluarga? Bagaimana pandangan hidup warga Muhammadiyah secara bernegara? Ya. Lalu bagaimana pandangan hidup warga Muhammadiyah yang aktif di amal usaha Muhammadiyah? Nah, seperti kita ini aktif di amal usaha Muhammadiyah. Nah, seperti saya kebetulan diminta oleh Dr. Muakhil Asyari untuk membantu bidang kemahasiswaan di Ummah Biren, ya. Nah, jadi nanti Ustadz kami juga memberikan beasiswa, ya. Jadi nanti Ustadz Maulana, Ustadz Uman, kalau ada adik-adik kita yang sudah lulus SMA yang mau lanjut kuliah di kampus kami, ya, kebetulan saya juga bertanggung jawab di penerimaan mahasiswa baru, terutama di jalur perserikatan, kita akan berikan beasiswa penuh, ya, insyaallah, ya. Nah, jadi kami punya 14 prodi, ada prodi kesehatan masyarakat, ada prodi keperawatan S1 dan D3, ada nurse profesi, dan juga ada psikologi, ada hukum, ada pendidikan bahasa Inggris, ada pendidikan PPKN, ada penjas, ya. Nah, yang ingin jadi guru olahraga ada di tempat kami, ya. Jadi ada 14 prodi, adik-adik kita yang dapat, yang penting ada surat rekomendasi dari Ustaz Fauzan membawa ini benar ini anak siswa Semelu. Nah, insya Allah itu saya proses dapat beasiswa gratis sampai selesai, Bu. Ya, jadi ini kampusnya di Biren, Bu. Biren. Ya, nah ini doakan kami bersama Dr. Atela saat ini lagi menyusun borang untuk Fakultas Kedokteran, Ustaz.
ya. Nah, nanti insya Allah kalau Allah mengizinkan, kita tambah prodi Fakultas Kedokteran. Nah, jadi misalnya ada anak-anak semelu ingin jadi dokter, tapi ingat, kembalilah di Muhammadiyah untuk menjadi dokter Muhammadiyah. Bangun klinik Muhammadiyah di sini, ya. Ya, jadi insya Allah, ya. Yang penting apa tadi rekomendasi Ustadz Fauzan, ya. Nah, ini kabarnya. Kemarin alhamdulillah kami memberikan beasiswa kepada 312 Ustaz, kepada seluruh kader Muhammadiyah. Gak main-main kita. Kita kasih penuh. Nah, ya. Ada Bu, kalau ada kasih nanti. Kasih ke saya bantu. Walaupun sudah tutup, untuk Muhammadiyah Semelu saya terima. Ya, nanti umur janganlah tua-tua kali. Ya. Nah, nanti insya Allah kalau nanti akreditasinya sudah bagus untuk S2, nah guru-guru Simelu di sini sekolah ke Birin sana. Ya. Kita kasih setengah gratis. Ya. Nah, nanti gini maksudnya, setengah gratis itu ada yang memang khusus untuk beasiswa penuh, ada yang setengah bayar, kan? Jadi nggak bayar penuh, ya. Nanti lah, ya, kan? Nah, jadi tapi dengan satu syarat, kembalilah untuk Muhammadiyah. Jadi insinyur, jadi dokter, jadi guru, kembali untuk Muhammadiyah. Ya, kami juga punya semangat, Dr. Atailah, alhamdulillah bersama Ustaz Muaril itu mengadopsi sistem-sistem yang ada di UHAMKA, di UMY dan di Malang. Kami juga memberikan beasiswa untuk kader Ustaz. Dan juga kami wajibkan seluruh mahasiswa di Biren itu, ya, itu kami wajibkan semua mereka harus kader IMM. Semuanya harus ikut Baitul Arkam. Dosen tendiknya harus ikut Baitul Arkam. Dosen dan tendiknya selama 9 bulan kami beri waktu tidak mengikuti Baitul Arkam, kami kasih tempat lain. Ya. Nah, jadi kita tegas Ustaz, ya. Jadi supaya apa? Supaya misi dan ideologi Muhammadiyah itu bisa bertumbuh di rumah Muhammadiyah, sehingga lulusannya bisa menjadi umat teladan dimanapun dia berada. Jangan sampai lulusan-lulusan di perguruan tinggi Muhammadiyah menjadi masalah di kampungnya, menjadi menjadi orang yang nggak benar, ya. Jadi kita berharap lulusan-lulusan di Muhammadiyah itu menjadi uswatu hasanah, menjadi contoh teladan bagi umat yang lain. Ya, jadi gitu Dinda Jumarto, ya. Nanti kalau jika mau kita buat khusus nanti. Kami memang sudah buat MOU sama Pak Iskandar. Bang Iskandar ini dia mengurusin sekolah-sekolah, karena di majelis di Dasmen, kami di majelis pindah kader kita bersepakat nanti semua guru di Muhammadiyah ini harus sudah ikut BA semuanya. Jadi untuk guru-guru BA dasar, untuk wakil kepala sekolah, untuk pimpinan-pimpinan tendik di sekolah wajib Baitul Arkam manager. Kepala sekolahnya wajib ikut Baitul Arkam top manager, ya. Jadi top leader. Jadi ada tingkatannya. Jadi sehingga dengan sertifikat itu nanti Mina tahu guru-guru di sini mau pindah ikut suami misalnya ke Biren, punya sertifikat yang dikeluarkan oleh di sini, boleh gabung ke sekolah Muhammadiyah langsung diterima karena sertifikat BA yang sudah didapatkan walaupun di Semelu, gitu ya. Nah, jadi saya kira itu Dinda Jumarto, selain mukadimah anggaran dasar dan 7 pokok pikiran Muhammadiyah, ada juga masalah 5, ada juga langkah 12, ada juga kepribadian Muhammadiyah, sifat dan profil kepemimpinan Muhammadiyah. Nah, itu panjang kali kalau kita kupas. Nanti kita kupas di dalam Baitul Arkam saja, ya. Nah, demikian Ustadz, mohon maaf dengan waktu keterbatasan ini. Saya Ustadz senang sekali bisa bersilaturahim dengan sahabat-sahabat di sini, para Ustadz dan Ustazah di sini, Bapak Ibu guru di sini. Mudah-mudahan pertemuan ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, dengan berakhirnya mungkin pertanyaan dari Kanda Jumarto dan sudah dijawab oleh pemateri kita,
Mungkin berakhir pula acara kita pada kesempatan yang sangat berbahagia ini. Kemudian jika nanti ada yang mungkin berkomunikasi dengan